Puji Dia. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakku sempurna bagiku. Bagi kami Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku Tuhan, jiwaku kan bersorak, ku mau nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Bagi kami Tuhan. Engkau perkasa, Engkau Allah yang hebat. Serukan, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit roh dan imanku Tuhan. Katakan Tuhan perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Bagi kami Tuhan. Bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Tuhan pribadi. Dan itu cukup bagi kami. Karena tidak ada tempat yang lain yang dapat memuaskan kami selain di hadirat. Nikmati kami Tuhan. Nikmati hidup kami Lord. Kami mau menyenangkan-Mu. Bapa, kami sembah Engkau. Bawa kami lebih-lebih di dalam. Jesus, haleluya. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Betapa kami haus dan betapa kami rindu akan Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, menggenapi setiap janji. Bawa setiap kami Tuhan, menggenapi setiap kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan dalam ibadah ini Tuhan. Nyatakan dimanapun kami berada. Nyatakan Tuhan hadirat. Nyatakan pribadi. Biarlah pewahyuan Tuhan lebih dan lebih lagi pribadi-Mu dinyatakan. Sehingga ibadah ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang mengandung kuasa yang dapat mengubah setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami. Bahkan semua yang menyembah Engkau, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, katakan sama-sama. Amin. Amin. Lekatkan kami Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Sebagaimana ku ada, Engkau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Melekat dengan hati-Mu, tepatkan langkahku
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, seperti di surga. Semua katakan semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. ku ada Sebagaimana Ku ada. oh Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di lekatkan hatiku. Melekat tetapkan langkahku Tuhan. Oh,
tuntunanmu, tanpa pimpinanmu Tuhan, kami hilang di hadirat-Mu. Kami terus jaga hati kami. Kami terus mempertahankan Tuhan kepercayaan iman kami kepada bahwa kami tahu ini waktunya Engkau sedang mendidik anak-anak-Mu. Ini kami tahu ini sudah saatnya Engkau sedang mendewasakan anak-anak-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah, Terima kasih Bapa. terpujilah nama-Mu Tuhan. Lekatkan hati kami Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Yes. Tetapkan langkahku. Amin Tuhan. Sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat Tuhan. Tetapkan langkahku, berjalan dengan firman-Mu. Tetapkan Tuhan yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Amin, amin. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi dan di surga, di Indonesia Tuhan, di Makassar Tuhan. Oh. Amin, 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 amin. Ini kerinduan kami Bapa. Kerinduan kami adalah berkorban dan mengabdi padamu Tuhan. Oh, Pada Yesus Tuhan. kerinduan kami, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu. Oh, dan mengabdi hanya pada Yesus Tuhan. Kami mau berdiri Lord, berdiri di puncak gunung tertinggi. Oh, berdiri dengan kerendahan hati. Amin, amin.
menari, oh, kami kan menari di atas gelombang, mengangkat senjata firman-Mu, oh, menggenapkan semua kehendak Panglima. Aku yes, terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukan-Mu yang tak terhentikan, yang tak terhentikan, yang tak terhentikan. Ini kami pasukan-Mu. Kami mau nyatakan iman kami, oh, bagi dunia ini, Bapa. Oh, Yesus. Kami kan menari bagi-Mu, kami kan berdiri bagi bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan melihat Petranya sepekan ini. Shalom Jemaat Gereja Tuhan, esensi sebuah ibadah adalah bertemu dengan Tuhan. Walaupun saat ini kita hanya beribadah secara online, saya percaya kita tetap dapat bertemu dengan Tuhan. Saya Distria akan membawakan informasi seputar Gereja Petra sepanjang minggu ini. Grace to Serve. Saksikan ibadah online atau live streaming Petra Women hari Selasa pukul 5 sore melalui Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti ibadah Mezbah Doa online setiap hari Kamis pukul 19 atau 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau live streaming melalui Facebook Gereja Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui BCA dengan nomor rekening 02 555 71007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA dengan nomor rekening 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra atau ke nomor rekening 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Dengarkanlah pujian dan khotbah melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com dan juga website Gereja Petra di gerejapetra.org/khotbah-audio. Saksikan ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 18.30 melalui Facebook Gereja Petra atau YouTube Gereja Petra Makassar. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
Grace to Serve. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Terima kasih. Cukup. Cukup Tuhan pribadimu, kasih-Mu dalam setiap hari. Mari katakan sama-sama. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, kami rasakan tinggal dekat-Mu. Tiap saat hidupku Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cintakan, kasih-Mu Tuhan makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku baik, penuh karunia. Amin, amin. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mau katakan Bapakku yang sangat ku cinta. Amin, amin. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
nyatakan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, Allah Roh Kudus kami sembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terus kau nyatakan dalam setiap kami Bapa. Kami butuh kebenaran-Mu hari-hari ini. Sebab kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Tuhan, kami tidak takut. Kami tidak perlu khawatir. Sebab apa yang terjadi hari-hari ini adalah cara atau Allah Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari setiap hati kami. Kami sudah naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu. Biarlah kami dapat sesuatu rema Tuhan. Yang Kau wahyukan dalam setiap kami. Mari Tuhan berbicara. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami mau duduk sebagai seorang murid untuk taat mendengar apa yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara percaya, katakan amin. Puji Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita tunduk kepala kita satu hati dalam mendoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kami. Sampai hari ini kami masih ada. Sampai hari ini kami masih boleh beribadah. Semua hanya karena kemurahan dan kasih daripada Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh keadaan. Dalam keadaan apapun juga kami belajar Bapa untuk mempercayakan hidup dan diri kami kepada Tuhan. Hari ini biarkan urapan-Mu turun atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh-Mu yang kudus menjamahkan setiap mereka, menyingkapkan sehingga mereka dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan pengurapan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh akan mendapatkan tempat yang tepat di hati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan kuasa gelapan roh iblis, apapun yang mencoba untuk mengganggu, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mula pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita, dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya hari ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini bagi saya ada satu anugerah, boleh ada berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dimanapun kita berada, sudah sekitar 2 bulan kita beribadah dengan cara yang berbeda. Kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semua ada satu rencana yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Saya percaya sama seperti Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom yang menyediakan tempatnya, rumahnya untuk ditinggali tabut Allah, di mana ada hadirat Tuhan sehingga Tuhan memberkati Obed-Edom. Maka saya yakin bahwa berkat daripada Tuhan tercurah atas setiap rumah tangga dan keluarga-keluarga yang hari-hari ini, bahkan doa saya sampai selama-lamanya senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya percaya inilah waktunya Tuhan mengembalikan fungsi dalam keluarga secara khusus. Bahwa Tuhan sementara mengembalikan fungsi dari seorang pria
yang bukan hanya mencari nafkah bagi keluarga, tetapi mengembalikan fungsi seorang pria untuk menjadi imam dalam keluarga, yang berdoa kepada Tuhan, yang mohonkan berkat kepada Tuhan. Dan saya yakin itulah yang Tuhan rancangkan bagi kita di hari-hari terakhir ini, agar bersama dengan keluarga setiap kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita semuanya membaca Injil Matius pasal 14 di ayatnya yang ke-27. Satu ayat saja, Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara keseluruhan kisah ini saudaraku ya. Satu kisah, satu peristiwa yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi dalam sisi yang lain saya rindu untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Injil Matius pasal 14 di ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Naik perahu di tengah danau di malam hari menghadapi terpaan angin yang berlawanan arah dan gelombang yang besar. Inilah masalah yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Bukan sesuatu yang mudah. Mereka harus menghadapi alam, menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan dengan kemampuan, dengan pengalaman, dengan kekuatan mereka sendiri. Mungkin bagi mereka pada waktu itu berkata bahwa pertolongan Tuhan kenapa tidak cepat datang. Tapi saya yakin dan percaya saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun bagi para murid pada waktu itu, mereka menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu terlambat. Tetapi saya yakin bahwa pertolongan Tuhan kepada mereka selalu tepat. Dan yang sangat luar biasa saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun di tengah badai dan kegelapan malam, Tuhan mampu untuk menemukan dan menolong mereka. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sekalipun di tengah badai dan dalam kegelapan malam, Tuhan mampu menemukan dan menolong mereka. Kalau kita melihat apa yang diucapkan Tuhan Yesus secara khusus saudaraku dikasih Tuhan, berhubungan dengan apa yang sementara kita alami bersama dengan adanya pandemi COVID-19 ini saudaraku, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya itu menyikapinya. Ya, kita tidak bereaksi, kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh semua orang bukan hanya di kota kita, tapi kita juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang-orang di bangsa ini, bahkan di berbagai belahan dunia. Sementara kita menghadapi perkara yang sama, menghadapi satu pandemi yang sama, dalam keadaan yang seperti ini saudaraku dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Kristus, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita meresponinya? Memang kita sudah mengikuti anjuran dari pemerintah. Seperti di setiap daerah, setiap kota, masing-masing menerapkan satu aturan. Tapi secara khusus, anjuran pemerintah kita hari ini bersama-sama untuk beribadah di rumah masing-masing. Para pelayan hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari gereja dengan jumlah orang yang dibatasi. Sementara jemaat menyaksikan ikut beribadah di rumah mereka masing-masing. Udah kita ikuti. Lalu anak sekolah, anak kita belajar dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, Bapak Ibu Saudara bekerja dari rumah. Kita mengadakan satu pembatasan. Ya. Interaksi dengan orang lain ada pembatasan. Ketika kita keluar memakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, ya, memakai air yang mengalir. Kita udah ikuti anjuran dari pemerintah sebagai warga negara yang baik. Tapi sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat pilihan Tuhan, maka kita harus mengikuti juga apa anjuran firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Jangan hanya sampai dalam kehidupan kita hanya mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, tapi kita tidak mengikuti anjuran firman Allah. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sampaikan, mari kita mengikuti anjuran yang disampaikan oleh firman Allah. Nah, malam hari ini apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan kepada para murid di tengah kegelapan malam dan ketika mereka menghadapi badai, Matius 14:27 tadi, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi hari ini kita ikuti anjuran Tuhan dengan 3 perkataan yang penting. Yang pertama, Tuhan menyuruh para murid, ketika berjumpa dengan para murid, Tuhan berkata tenang. Saudaraku dikasih Tuhan, sikap yang seperti ini harus kita kembangkan ketika kita menghadapi problem. Saya yakin dan percaya saudaraku dikasih Tuhan bahwa setelah pandemi ini berakhir, saya percaya Tuhan tetap akan izinkan kita menghadapi badai-badai yang lain. Tuhan akan mengizinkan kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan menolong kita di waktu yang lalu, Tuhan yang sama menolong kita di hari ini, dan Tuhan yang sama akan tetap menolong kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar, diingatkan Tuhan kembali, apa kata Tuhan Yesus kepada kita di tengah terpaan gelombang, di tengah terpaan badai, di tengah masalah problem yang sementara kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin hari ini kita menganggap itu hal yang biasa, puji Tuhan. Ya kan? Tapi mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan kegelapan malam, dengan badai yang menerpa, dengan persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tenang. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya mempelajari ayat ini, ternyata ayat ini memberikan satu pengertian bukan sekedar kita berdiam. Bukan sekedar kita tidak bereaksi. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata tenang, bagaimana Tuhan merindukan, di dalamnya ada satu makna yang terkandung, agar para murid itu menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka, dan percaya kepada Tuhan. Jadi kata tenang, Tuhan bilang kepada murid tenang, tetapi makna yang terkandung dalamnya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan percayalah kepadaku. Jadi kata tenang bukan sekedar kita berdiam diri, tapi kata tenang memiliki pengertian kita menguatkan hati kita. Kita meneguhkan hati kita, dan kita percaya. Ya. Tuhan mengajar kepada kita agar percaya kepada Dia dengan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tidak salah kalau kitab Amsal 4:23 mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ akan terpancar kehidupan. Ternyata Bapak Ibu Saudara menghadapi problem, menghadapi angin badai, terpaan gelombang yang besar itu saudaraku dikasih Tuhan, kita harus menguatkan hati, kita harus menjaga hati kita. Karena apa? Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kita gak menjaga hati kita saudaraku, maka yang terpancar dari hidup kita adalah kematian. Kalau kita menjaga hati kita di tengah persoalan, kita menguatkan hati kita yang mengalir dari kehidupan kita, dari pribadi kita, dari keadaan kita, bukan kematian tapi kehidupan. Jadi kalau kita bisa tenang dengan menguatkan hati kita, maka kehidupan kita saudaraku, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa jadi saksi bagi orang lain. Dalam diri kita Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan saudaraku, karena ada roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kemampuan itu sudah Tuhan beri. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memberikan kepada kita kemampuan supaya kita melakukannya. Kalau Tuhan bilang tenang, ya yang harus kita lakukan, kita harus tenang saudaraku. Yang mengandung pengertian, kita harus menguatkan hati kita harus meneguhkan hati kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Ya, ketenangan menghadapi badai harus bersumber
dari hati kita, bukan semata-mata dari pikiran. Karena apa saudaraku? Kalau kita menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita, seringkali apa yang kita lihat itu akan kita ucapkan. Apa yang kita lihat itu akan kita sampaikan. Karena apa? Melihat dengan pikiran, dengan mata jasmani. Tapi kalau dalam kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan, kita menggunakan hati kita dengan meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun pikiran kita mengatakan tidak mungkin. Tapi kita dapat meyakini bahwa semua pasti akan berlalu. Karena Tuhan sudah berfirman dalam kehidupan kita. Ya, ketenangan menghadapi badai harus bersumber dari hati, bukan dari pikiran. Makanya Tuhan bilang tenang, yang bersumber dari hati. Yesaya 30 ayat yang ke-15 saudara. Yesaya 30 ayat 15 Alkitab berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, ketika menghadapi badai, Tuhan berkata kepada para murid itu saudaraku, tenang. Artinya apa? Dalam ketenangan itu ternyata saudaraku ada satu kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi badai itu. Kekuatan untuk menghadapi gelapnya malam itu. Ada kekuatan menghadapi persoalan problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita enggak akan memiliki ketenangan dalam kehidupan kita saudaraku. Kalau dalam kehidupan kita tidak didahului dengan yang namanya pertobatan. Jadi sesuatu yang bersumber dari hati itu harus dimulai dengan yang namanya bertobat. Berbalik dari jalan kita yang sesat. Berbalik dari jalan kita yang jahat, kita datang kepada Tuhan. Maka ketenangan itu akan melingkupi kehidupan kita. Jadi sebaliknya saudaraku, orang yang hidupnya enggak tenang, ada orang yang tidak percaya dan mereka akan menjadi lemah. Ya. Tapi kalau orang itu tenang, meneguhkan hatinya, lalu percaya kepada Tuhan, yang diawali dengan yang namanya pertobatan saudaraku dikasih Tuhan, maka ada satu kekuatan yang akan datang dan melimpah dalam kehidupan kita. Di tengah kegelapan malam, terpaan badai, dan gelombang yang besar ini saudaraku dikasih Tuhan, mari kita meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, untuk tidak menjadi tawar hati, untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus yang mengizinkan kita menghadapi badai ini adalah Yesus yang sanggup untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Dia memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kekuatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesaya 32 juga mencatat ayat yang ke-17. Ya, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, hidup kita sebagai orang percaya, kita bisa tenang, kita bisa tentram dalam kehidupan kita. Itu kalau ada kebenaran. Tuhan bilang tenang. Nah, kalau nggak ada kebenaran dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa tenang. Nah, hari-hari ini saudaraku, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang membuat kita tenang? Orang berpikir kalau harta banyak, hari ini tenang. Orang berpikir hari ini kalau relasi banyak, tenang. Saya katakan semuanya itu semu. Ketenangan akan kita dapatkan saudaraku, kalau ada kebenaran dalam hidup kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan hanya ketika ada di tengah badai, tapi untuk selama-lamanya sampai Tuhan memanggil kita ada dalam ketenangan. Tuhan mau saudara, hari-hari ini
kita memiliki ketenangan yang di dalam Tuhan. Ya. Menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Sebab dia adalah pribadi yang layak kita percayai. Nah, agar hidup dalam ketenangan saudaraku, Yesaya 32:17 tadi katakan bahwa kalau ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya itu ada kebenaran, ada ketenangan. Jadi ketenangan dan ketentraman itu adalah akibat. Ketenangan dan ketentraman bagi orang percaya itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kita hidup di dalam kebenaran. Kita ada di dalam kebenaran itu. Janji Tuhan bagi kita saudaraku, orang-orang percaya yang ada dalam kebenaran adalah ketenangan. Jadi orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam firman saudaraku. Sebab Alkitab berkata, Yohanes 17:17 berkata bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita yang tinggal di dalam firman, kita yang bersekutu dengan firman saudaraku dikasih Tuhan, akan selalu ada yang namanya ketenangan. Akan ada yang namanya damai sejahtera, akan ada yang namanya sukacita yang tidak tergantung dengan keadaan apa yang ada di sekitar kita. Tuhan bilang tenang. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan bilang tenang, kalau kita mempelajari, menelaah ayat ini saudaraku dikasih Tuhan, itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita kalau kita bersekutu dengan firman. Sebenarnya pada waktu Tuhan mengatakan kepada para murid ketika mereka di tengah badai dan kegelapan malam, Tuhan bilang tenang. Sebenarnya Tuhan menyatakan pribadinya, aku adalah firman yang menjadi manusia yang ada bersama dengan kamu. Seharusnya yang ada dalam dirimu adalah ketenangan. Sebab pribadiku memberikan ketenangan, firman memberikan ketenangan saudaraku. Orang-orang yang hidupnya itu enggak tenang, berarti dia jauh dari firman. Saya bersyukur bahwa ketika kita ada di rumah, lebih banyak hal yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika tinggal di rumah, ada banyak hal yang kita kerjakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk mempelajari firman Allah. Kita bisa mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah, saudaraku dikasih Tuhan. Ya kan? Sama seperti semut bangsa yang lemah, yang menyediakan makanan di musim panas. Demikian pula selagi ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selagi ada kesempatan dalam kehidupan kita untuk mengikuti siaran live streaming saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita pergunakan karena apa? Karena ada waktunya lagi, satu saat kita nggak bisa lagi untuk mencari firman. Kita nggak mendapatkan firman lagi. Nah ketika ada firman dalam kehidupan kita, ini kesempatan bagi kita. Ya, untuk mengisi kehidupan kita sebanyak-banyak dengan firman. Supaya apa saudaraku? Supaya damai sejahtera dan ketenangan itu melingkupi kehidupan kita. Jadi ketenangan itu adalah akibat. Ya, ketenangan dan ketentraman itu akibat. Karena apa? Karena kehidupan kita bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan firman. Dia adalah sumber damai. Yesus adalah sumber ketenangan itu. Ketika kita mengoneksikan diri kita kepada Yesus, maka yang mengalir dalam kehidupan kita adalah ketenangan dan damai. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya katakan hari ini saudaraku, apa yang terjadi, ini baru sebuah permulaan untuk sesuatu kesusahan yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Tapi jangan pernah takut saudaraku, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Hari ini, yang harus kita lakukan, anjuran Tuhan Yesus kepada kita yang harus kita kerjakan adalah kita tenang, kita menguatkan hati kita percaya kepada Tuhan yang kita dapatkan dengan kita bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, jangan remehkan firman, jangan abaikan firman, jangan tinggalkan firman, tapi hiduplah dalam kebenaran firman itu. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, agar kita hidup dalam kebenaran, agar kita mengerti firman itu saudaraku, maka kehidupan kita itu harus berbalik kepada Tuhan.
Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pernah menuliskan ayatnya. 2 Korintus 3, 14, 15. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu akan diambil daripadanya. Kehidupan kita dapat mengerti firman, dapat melakukan firman, ternyata dimulai dari hati yang berbalik kepada Tuhan, hati yang bertobat kepada Tuhan, menanggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Mari saudaraku, bahkan yang pertama ini kita ikuti anjuran Tuhan untuk tenang. Ya, untuk menguatkan hati kita, untuk mempercayakan segala sesuatu. Bukan dengan akal dan logika kita, tapi mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan hati kita yakin sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Maka ketenangan yang melampaui segala akal akan tinggal dan melingkupi kehidupan kita. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, kita akan melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang kedua Tuhan berkata, aku ini. Yang pertama Tuhan bilang tenang, lalu aku ini. Yang Tuhan inginkan dalam bagian kedua ini adalah kita mengenal Dia. Kita mengenal Dia. Saudaraku, Tuhan mau kita mengenal Tuhan itu bukan dari apa kata orang. Bukan apa kata hamba Tuhan. Apa kata pendeta, saudaraku. Sama seperti kepada para murid yang ada di tengah badai itu, yang ada di tengah kegelapan itu, Tuhan menyaksikan dirinya, mengatakan bahwa aku ini. Artinya apa? Artinya supaya para murid mengerti siapa itu Tuhan. Nah, saya sampaikan kepada kita semuanya, mari di tengah keadaan yang sulit dan sukar ini saudaraku, kita mengenal Dia. Untuk dapat memahami pernyataan Yesus yang mengatakan aku ini, maka kita dapat melihat dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13-14. Kalau kita membaca Keluaran pasal 3, 13-14, dikatakan lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu di 14 dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, firman Allah kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, aku ini, maka saya mengajak kita untuk melihat apa yang Allah nyatakan kepada Musa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, tapi anak yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya saudaraku, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah pernyataan dari Allah sendiri. Supaya apa? Supaya para murid mengerti, supaya para murid mengetahui bahwa Dia adalah aku. Saudaraku, apakah artinya ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku? Ya. Aku memiliki satu pengertian bahwa aku akan ada. Yang aku akan ada artinya bahwa Dia terus ada. Artinya bahwa Dia hadir dan berbuat, saudaraku. Jadi kata ini aku, itu sama memiliki satu pengertian. Aku itu ada, aku itu hadir dan siap berbuat kepadamu.
Luar biasa saudaraku. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah masalah, di tengah pergumulan. Yesus menyatakan dirinya, aku. Artinya apa? Dia pribadi yang tidak tergantung kepada siapapun. Tapi siapapun segala sesuatu bergantung kepada dia. Dia enggak bergantung kepada alam, tapi alam bergantung kepada Yesus. Maka kalau ada badai, Tuhan izinkan ada badai, Tuhan izinkan ada gelombang, Tuhan izinkan ada angin yang besar saudaraku dikasih Tuhan. Saya katakan, dia berkuasa atas semuanya itu. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi makna pernyataan dari Tuhan, aku adalah aku, bahwa dia adalah Allah yang kekal. Yang ada dari dulunya sampai akan ada selama-lamanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, dia berdaulat saudaraku. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya ini, dia punya kuasa. Semuanya ada dalam kendali daripada Tuhan. Semua ada dalam kontrol daripada Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah hari ini, di tengah kegelapan malam, di tengah badai yang menerpa kehidupan kita saudaraku, kita mengenal dia sebagai siapa? Apakah kita mengenal dia sebagai Tuhan yang jauh di sana saudaraku? Tuhan ini adalah Tuhan yang dekat. Di saat para murid ada dalam keadaan diterpa badai, ketika para murid ada dalam masalah, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tak pernah tinggalkan mereka di waktu yang tepat. Di saat yang tepat Tuhan datang. Karena apa? Karena itu spesialisnya Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu gak pernah terlambat saudaraku. Dia memberikan jawabannya dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Jadi pernyataan aku adalah aku saudaraku menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sanggup mengendalikan alam ini. Dia adalah pribadi yang telah datang dan menyelamatkan kehidupan kita. Dia rindu kita kenal sebagai Tuhan yang hadir saudaraku dan yang aktif. Oleh sebab itu kalau ibadah kita hari ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir dalam tempat tinggalmu. Tuhan hadir dalam rumahmu. Dan ketika Tuhan hadir dalam tempatmu, dalam rumahmu, maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Miliki sikap iman yang benar saudaraku. Aku menyatakan bahwa dia adalah yang hadir. Dia adalah Allah yang aktif, artinya dia tidak berdiam diri. Tapi matanya tertuju kepada setiap seruan dan doa-doa kita. Telinganya mendengar dan tangannya terulur untuk setiap persoalan yang sementara ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa aku ini, mari kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat. Bahkan dia adalah Bapa kita saudaraku. Bapa di dunia aja saudaraku yang jahat. Gak akan kasih makan anaknya batu kalau anaknya minta roti. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia lebih mengetahui dari apa yang kita perlu. Dia lebih mengetahui dari apa yang kita butuhkan. Tinggal bagaimana kita menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengenal dia sebagai siapa. Mungkin kau mengenal dia sebagai Tuhan yang jauh. Mungkin kita mengenal dia sebagai Tuhan yang menghakimi. Tapi mari kita akan belajar melihat apa yang Alkitab katakan. Beberapa tokoh-tokoh Alkitab saudaraku, Allah kita adalah Allah yang rindu untuk menjumpai seseorang itu secara pribadi. Ya memang Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tapi juga Tuhan rindu hadir secara pribadi. Tuhan menunjukkan keberadaannya secara personal kepada kita. Di rumah kita masing-masing, di tempat Bapak Ibu, Tuhan hadir. Tuhan ada. Dan Tuhan rindu untuk menyatakan pribadinya secara nyata kepada kita. Kekristenan adalah sebuah pengalaman. Bagaimana kita pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah sebuah pengalaman. Bagaimana kita
berjumpa dengan Tuhan, dan orang-orang yang hidupnya berjumpa dengan Tuhan, orang itu pasti diubahkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang hidupnya berjumpa dengan Tuhan, orang-orang itu tidak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, sekalipun nyawa taruhannya. Ya. Dalam kita Kejadian 22:14. Abraham mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan. Bagaimana saudaraku ketika Tuhan datang kepada Abraham dengan berfirman supaya Abraham mempersembahkan anaknya. Abraham pribadi yang taat dan melakukan firman Allah. Dia mempersembahkan anaknya. Tapi Tuhan berkata, stop, aku tahu bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu. Lalu dia melihat seekor domba yang tersangkut. Nah saudaraku dikasih Tuhan, di situ Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menyediakan. Sebab apa? Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam kehidupan kita, kalau kita sudah melakukan bagian kita. Mungkin hari-hari ini saudaraku, kita memerlukan penyediaan dalam hidup kita. Dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, sekolah apapun juga. Kita memerlukan penyediaan. Kebutuhan-kebutuhan yang hari-hari semakin banyak. Anak-anak semakin besar, kebutuhan semakin banyak. Saya percaya kalau di waktu yang lalu Tuhan menyediakan bagi kita. Hari ini Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dan sampai selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Mari kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyediakan dalam hidup kita. Sama seperti Abraham berkata, di atas gunung Tuhan sediakan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita yakin kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyediakan. Atau mungkin hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan kondisi, dengan keadaan. Mungkin imun kita mulai menurun, sehingga kita mengalami sakit dengan perubahan cuaca, sakit. Atau mungkin ada antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin terpapar virus COVID-19 ini. Ya kan, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan. Dalam keadaan apapun juga ketika kita mengalami kelemahan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Darahnya tercurah di atas Kalvari. Darahnya tercurah, mengalir deras saudaraku dikasih Tuhan. Untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kita bersyukur kalau ada para medis, kita bersyukur kepada para dokter, kita bersyukur kalau ada obat dan sebagainya. Semuanya itu hanya sarana, semuanya dipakai hanya sebagai sarana. Tapi percayalah, sumber dari segala kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan atau Aku yang menyembuhkan engkau. Haleluya saudara. Jadi kita nggak akan mati oleh karena satu penyakit kalau Tuhan tidak izinkan. Sebenarnya bagi kita saudaraku bukan soal masalahnya mati karena apa saudaraku. Karena ada orang meninggal mati eksiden kecelakaan. Ada orang meninggal mati ini dan itu. Tapi bagi kita orang percaya saudaraku bahwa cara mati gak jadi persoalan. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita meninggal perginya kita kemana? Bagi orang percaya saudaraku ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Berarti kita berjumpa dengan Tuhan. Nah ini sukacita kita. Tapi jadi persoalan siapa yang mau duluan itu yang banyak gak mau gitu. Ya kan? Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi apa? Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia sanggup menyembuhkan roh. Dia sanggup menyembuhkan jiwa dan tubuh kita saudaraku dikasih Tuhan. Ketika dalam kehidupan kita kekurangan damai sejahtera. Tuhan hadir menyatakan dirinya sebagai Jehovah Shalom. Sebagai Tuhan sumber damai sejahtera saudaraku. Hari ini gak jadi persoalan berasmu habis. Ya bersyukur kalau masih ada yang kasih bantuan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi ya saya katakan beras boleh habis, garam boleh habis, gula boleh habis. Tapi damai sejahtera dari Tuhan jangan pernah habis, jangan pernah hilang dari kehidupan kita. Amin.
Dia adalah Tuhan sumber damai sejahtera itu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi jemaat itulah domba yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah serigala. Sebagai domba kita enggak punya kuku-kuku yang tajam untuk bisa mencakar domba-domba yang lain. Ya, karena sekarang banyak domba itu kukunya seperti kuku harimau. Suka cakar jemaat yang lain, suka cakar domba yang lain. Sehingga domba-domba itu lari tinggalkan pengembalaan. Kita domba, kita juga enggak memiliki tanduk seperti tanduk banteng. Ya. Enggak memiliki gigi seperti gigi apa itu? Harimau, saudaraku. Untuk mengunyah daging. Bukan. Kekuatan kita bukan dari kuku kita. Kekuatan domba bukan dari tanduknya, bukan dari giginya, saudaraku. Tapi kekuatan domba terletak dari gembalanya. Makanya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita ada domba-dombanya, dia hadir di tengah-tengah kita. Itu sebagai gembala. Ketika ada beruang, ketika ada harimau, ketika ada binatang buas, maka sang gembala itu siap untuk menghardik, siap untuk membinasakan binatang-binatang yang jahat itu, saudaraku. Saya mengucap syukur kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia adalah gembalaku. Ada pemeliharaan. Ya. Dia membawa, menuntun kita ke rumput yang hijau, ke hari yang tenang, ada damai sejahtera. Ada gada, ada tongkat, ada penyertaan, ada perlindungan. Di tengah badai, kepada para murid Tuhan berkata, aku ini. Menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan ada masalah. Dia enggak meninggalkan kehidupan kita ketika ada problem, ada masalah. Dia menyatakan dia sebagai Allah yang maha hadir, Immanuel, Allah yang setia, yang menopang, yang membopong, yang membawa kita keluar dari setiap masalah itu. Kita mengenal Tuhan sebagai siapa, saudaraku? Mari kita belajar dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku dikasih Tuhan. Kita mengenal Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah pribadi yang setia, yang menguatkan kehidupan kita. Untuk kita menjalani hari-hari yang kita lalui. Nah saudaraku, dalam kehidupan kita mungkin kita berkata, kenapa harus terjadi seperti ini? Mengapa kau harus mengalami hal yang seperti ini? Nah hari ini secara khusus kita mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Bukan hanya orang percaya, tapi semua orang akan mengalami hal yang sama. Tapi ada saat-saat tertentu saudaraku, mungkin ada di antara kita hari ini yang sementara juga menghadapi satu persoalan yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh mereka. Bahkan persoalan badai yang datang dalam kehidupan kita itu lebih besar dari yang dialami oleh orang-orang lain. Ketahuilah, di situ Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mau dari mulut kita ada satu kesaksian. Tuhan mau dari mulut kita ada satu ucapan syukur. Kalau kita bisa keluar dari semuanya itu, kita bisa bercerita, kita bisa bersaksi. Menceritakan akan keajaiban Tuhan. Nah Tuhan mau kita menjadi saksinya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya itu menjadi sebuah kesaksian kehidupan. Yang pertama nama Tuhan dipermuliakan, lalu kita dikuatkan dan iblis dikalahkan. Saudara, bukan satu tanpa maksud Tuhan izinkan semuanya itu. Kalau hari ini gelombang itu semakin besar di tengah perahu kehidupan kita, saudaraku, di tengah gelombang perahu terombang-ambing ke sana kemari, saudaraku, bukan sebagai satu kesaksian, tapi sementara membawa kita dalam satu keadaan supaya kita enggak bergantung kepada kemudi, supaya kita enggak bergantung kepada layar, supaya kita enggak bergantung kepada perahu, supaya kita enggak bergantung kepada pengalaman. Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita enggak bergantung kepada siapapun juga.
Nggak bergantung kepada kereta, nggak bergantung kepada kuda, nggak bergantung kepada relasi, nggak bergantung kepada harta dan kekayaan saudaraku. Tapi dalam keadaan badai yang cukup besar itu saudaraku dikasih Tuhan. Supaya kita kembali berseru, berserah dan bergantung hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan izinkan kita ada satu keadaan kita menghadapi yang namanya titik nol. Satu keadaan kita dalam keadaan yang paling bawah. Dalam keadaan yang paling sulit. Dalam keadaan yang paling lemah. Dalam keadaan yang paling sukar. Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya apa? Supaya ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Supaya ketika diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya kesombongan dalam diri kita. Kita hanya berkata, semuanya karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua berkat hanya datang dari Tuhan. Jadi yang dipermuliakan hanya Tuhan. Diri kita semakin berkurang-kurang. Tapi Yesus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Sebab itu di tengah proses yang sementara terjadi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga mengizinkan kita mengikis kesombongan-kesombongan kita. Keakuan-keakuan kita. Keegoisan kita itu dikikis oleh Tuhan. Supaya kita hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong. Dan Anda tahu, Tuhan punya rencana. Supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Untuk menghadapi badai yang besar lagi. Dan kita akan melihat kemuliaannya lebih besar lagi itu. Akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini. Bukan hanya sebagai satu kesaksian dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai mengikis kesombongan kita. Untuk menghasilkan kasih karunia dan kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan supaya kita dapat melihat yang namanya mujizat. Kita gak akan pernah melihat yang namanya mujizat. Kalau kita gak pernah mengalami satu masalah. Kita gak pernah melihat satu mujizat. Kalau kita gak pernah mengalami satu problem. Setiap mujizat yang terjadi selalu diawali dengan masalah dan persoalan. Jadi kalau ada masalah dan persoalan, siap-siaplah kita melihat yang namanya mujizat. Di tempat kita masing-masing, setiap keluarga rumah tangga, Bapak Ibu Saudara akan melihat yang namanya mujizat. Gereja Tuhan akan melihat mujizat. Kota di mana kita ada, kita akan melihat mujizat. Ada perkara yang besar akan Tuhan nyatakan, bukan hanya bagi kota, tapi juga bagi bangsa ini. Akan ada sesuatu yang besar terjadi, saudaraku dikasih Tuhan. Aku ini menunjukkan keberadaannya yang tidak tergantung dengan siapapun. Tapi segala sesuatu hanya bergantung kepada Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Inilah waktunya saudaraku, kita kembali untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan, jangan takut. Ya, Tuhan berkata, jangan takut. Matius 14 saudaraku dikasih Tuhan di ayat yang ke-24-26, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, yang ketiga, jangan takut. Anjuran daripada Tuhan, jangan takut. Merasa gentar, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Para murid pada waktu itu menganggap bahwa angin badai, gelombang laut, gelombang air itu saudaraku akan mendatangkan bencana yang membuat mereka binasa. Saya percaya bahwa tak selai rambut dibiarkan gugur dari kepala kita kalau enggak Tuhan izinkan terjadi. Tuhan gak izinkan Sadrak, Mesak, Abednego harus mati terbakar di perapian yang menyala-nyala itu. Tuhan gak mengizinkan Yusuf mati ada di dalam penjara. Tuhan gak mengizinkan saudaraku Daniel mati di goa singa. Tuhan gak izinkan. Tapi Tuhan izinkan juga Stefanus mati di rajam batu. Artinya apa? Hidup dan mati itu di tangan Tuhan.
Sebab itu ketika kita menghadapi badai saudaraku, jangan kita berteriak-teriak karena ketakutan saudaraku. Ya, jangan berteriak-teriak karena ketakutan. Itu hantu. Dalam kegelapan melihat, dalam ketakutan saudaraku. Takut itu merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan yang namanya bencana. Ternyata takut itu berteman dengan namanya gelisah, khawatir. Kalau aku mati. Kalau aku binasa. Ternyata saudaraku, ketakutan itu atau masalah itu membuat para murid takut. Di tengah danau, saudaraku, perahu mereka itu ada diombang-ambingkan oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh angin sakal. Aduh, secara fisik, secara manusia mereka lelah. Jadi masalah-masalah dalam perahu kehidupan ini, problem, tidak sedikit orang saudaraku menghadapi COVID-19 ini saudaraku ya. Ini membuat mereka menjadi takut. Masalah seringkali membuat kita menjadi takut. Dan bahayanya saudaraku, bahwa ketakutan itu tidak bisa melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Sekali lagi, masalah membuat ketakutan dan ketakutan tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Tuhan datang tepat pada waktunya untuk menolong para murid. Tapi para murid berburuk sangka. Dikiranya itu adalah hantu, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih Tuhan, Tuhan nyatakan kepada para murid bahwa Tuhan datang di tempat yang tepat. Tuhan bisa menemukan mereka di tengah masalah mereka. Di tengah kegelapan, di tengah badai itu. Yesus sanggup menemukan mereka. Sebab Tuhan ada Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu dimanapun para murid berada. Demikian pula dengan kehidupan kita saudaraku. Apapun yang terjadi hari ini saudaraku jangan takut. Jangan merasa gentar dengan apa yang kita hadapi. Ya kan? Percayalah jangan kita menjadi gelisah dan tawar hati saudaraku. Tapi harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku, bukan hanya anjuran dari pemerintah yang kita lakukan. Tapi kita mengikuti anjuran daripada Yesus Kristus. Dalam kegelapan dan badai itu, mari kita tenang. Mari kuatkan hatimu. Mari percaya kepada Tuhan. Mari bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hidupmu tinggal di dalam firman. Dan percaya kepada Dia. Dan yang terakhir saudaraku dikasih Tuhan. Jangan pernah takut. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Allah. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Bapa yang menyatakan anugerah dalam kehidupan kami. Bapa yang menyatakan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa yang hadir dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami tidak mampu menghadapi apa yang terjadi sekeliling kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu datang. Engkau segera datang dalam hidup kami. Supaya kami tenang. Supaya kami mengenal Engkau. Dan kami tidak takut menghadapi apapun juga. Sebab kami tahu roh yang dalam diri kami lebih besar dari roh apapun yang ada di tengah dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan. Tapi memberikan kepada kami roh damai sejahtera. Roh ketenangan Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Bapa. Buat setiap mereka semakin mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Biarkan mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Mereka mempercayakan hidup dan diri mereka kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah yang lemah Tuhan. Hiburkanlah yang susah. Tuhan tolong mereka yang dalam pergumulan.
Berkati dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tolong senantiasa berkati bangsa ini Tuhan. Sebagai nyatakan anugerah-Mu di bangsa ini. Kami katakan dengan iman, Indonesia sudah bebas dari COVID-19 ini. Indonesia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia ada dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan Bapak dan Ibu Gembala ke dalam tangan Tuhan. Kuatan kesehatan Engkau limpahkan, anugerah-Mu Engkau senantiasa berikan bersama dengan keluarga. Bersama dengan seluruh staf GPT Petra Makassar kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menopang rekan-rekan hamba-hamba Tuhan GPT seluruh Indonesia. Akan mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap setia dalam Engkau Tuhan. Dan percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Tuhan berkati Kota Makassar, Tuhan berkati setiap pulau-pulau provinsi yang ada di negeri ini, berkati Indonesia, berkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Semakin Kau nyatakan anugerah dan pertolongan-Mu, memberikan hikmat untuk dapat mengatur negeri ini dengan takut akan Tuhan. Dan pada akhir ibadah kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai merata. Tuhan datang menjemput kita sekaliannya. Penuh syukur kami akan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapakku yang amin. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia Tuhan. Selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi kami mengangkat kedua tangan kami, katakan Bapakku yang baik, sangat-sangat ku cinta Tuhan, sebab kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.